Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 3 September, judulnya Di Tengah-Tengah Umatnya. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 24 ayat 7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Amin. Allah mengajar umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Semua pelayanan bait suci menunjuk kepada Yesus. Semua itu adalah objek pelajaran dalam rencana keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus berabad-abad kemudian. Dalam Keluaran 25 ayat 1-9, terdapat kebenaran-kebenaran penting, praktis, dan teologis. Meskipun Tuhan memimpin Israel dan sudah dekat dengan mereka, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat kudus. Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Allah ingin menunjukkan kepada umat secara nyata bahwa Dia memang menyertai mereka. Meskipun umat telah melakukan kesalahan berkali-kali, Allah tidak meninggalkan mereka. Dan bahkan mereka kembali diperkenankan oleh surga. Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 406. Mereka diberi perintah ilahi, dan proses pembangunan bait suci pun dimulai. Alkitab memastikan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bait suci dan bangunan buatan manusia. Kisah 7 ayat 47-50. Dan karena Allah lebih besar daripada langit di atas langit, dan langit tidak dapat menampung Allah. Paulus di Areopagus di Athena menyatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah 17 ayat 24. Juga Raja Salomo menyatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tempat kudus, bait suci, adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Orang Israel harus membawa persembahan sukarela untuk pembangunan bait suci. Mereka harus memberikan persembahan yang berharga dan mahal, termasuk emas, perak, perunggu, kayu akasia, berbagai jenis kain halus, minyak zaitun, dan rempah-rempah. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai pasal 27 ayat 21, kita diberikan banyak rincian tentang kemah suci dan pelayanannya. Allah memberi Musa sebuah rancangan yang berisi petunjuk khusus tentang bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci, termasuk tabut perjanjian, meja roti sajian, kaki dian, mazbah, tirai, warna, dan ukuran-ukurannya. Musa harus membangun kemah suci sesuai dengan pola yang Allah tunjukkan kepadanya. Keluaran 25 ayat 9 dan ayat 40, juga Keluaran 26 ayat 30. Ini merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi. Ibrani 8 ayat 1 dan 2, Ibrani 9 ayat 11. Tempat kudus di bumi telah melayani fungsi yang sangat penting sampai kematian Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi, yang menyebabkan tempat kudus di bumi menjadi tidak berlaku lagi. Sebuah kebenaran yang dilambangkan dengan terbelahnya tirai di depan tempat maha kudus pada saat kematian Kristus. Matius 27 ayat 51, Markus 15 ayat 38.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 23. Tuhan memberkati kita semua.